Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Karena sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Sehat ya. Di sebelah saya juga sehat ya. Alhamdulillah ya. Oke, semoga saja kita semua dalam keadaan sehat walafiat, karena kondisi sehat inilah yang memang paling kita idam-idamkan, apalagi lagi kondisi saat ini ya. Jadi harga sebuah kesehatan itu mahal banget ya. Jadi saya sendiri pun juga pernah mengalami ya, baru bulan kemarin ya, jaga orang tua ya, bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu sebelum Idul Adha sakit, ke rumah sakit seminggu di sana. Lalu berikutnya, sebulan berikutnya, rumah sakit lagi seminggu lagi, dan akhirnya ternyata meninggal dunia ya sekitar bulan kemarin. Dan itu saya menyaksikan sekali bagaimana perjuangan orang yang sehat, perjuangan orang yang sedang sakit ingin menjadi sembuh itu tidak mudah ya, sampai akhirnya meninggal dunia. Dan kondisinya mulai dari deteksi jantung, lalu juga tekanan darah, dan nafasnya, segala macamnya, sampai akhirnya habis nafasnya, ya, sampai akhirnya nol semuanya. Dan itu saya menyaksikan langsung ya, beserta dengan ibu dan adik. Jadi betapa mahalnya ya, makanya ada doanya gimana? Banyak kan doa-doa tentang kesehatan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya. Ada juga wa'afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Nah, jadi kita berharap kesehatan dalam jasad kita ya. Nah, maka Rasulullah sangat menyukai kepada seorang mukmin yang kuat ya. Al-mu'minul qawi ya, seorang mukmin yang kuat, khairum ya, lebih baik, khairum minallah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, minal mu'mini dha'ifa, daripada seorang mukmin yang lemah. Jadi memang kita harus menjadi seorang mukmin yang kuat ya. Karena ibadah pun juga harus harus kuat. Kuat atau lemah tidak, indikasinya tidak dilihat dari urusannya dengan badannya gede atau kecil ya, tapi kekuatan dirinya, termasuk juga kekuatan bagaimana dia menjaga hawa nafsunya dan yang lainnya. Oke, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas berkaitan dengan bagaimana tugas kita, kewajiban kita, ataupun yang harus kita lakukan kepada Rasul kita, ya, Nabi kita, yaitu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kelihatannya ini hal yang memang mungkin bisa jadi sering kita dengar, tetapi justru inilah yang harus kita sering ulang-ulang. Karena apa? Karena memang kalau toh kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka memang kita harus banyak mengingat-ingatnya, termasuk juga sering mengikuti kajiannya, termasuk juga sering mengucapkan sholawat dan yang lainnya. Ya. Nah, kita akan bahas terkait dengan hal itu. Ya, jadi sekarang saya mau tanya dulu, kira-kira kita ini cinta nggak kepada Rasulullah SAW? Halo? Cinta. Yakin? Yakin. Apa buktinya?
menjalankan sunnahnya. menjalankan sunnahnya, apalagi bersolawat kepada Rasul ya, dan yang lainnya ya. Nah itu diantaranya memang bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah ya. Jadi kan kalau ciri cinta itu ada sampai banyak ya sebetulnya. Makna cinta aja dari buku Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, saya punya buku tentang cinta menurut Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, itu sampai artinya 50 arti cinta itu. Luar biasa ya, sampai banyak artinya cinta. Ya, kalau tahu dalam bahasa kita kadang-kadang bisa dikatakan cinta. Cara indah nyatakan tanda ada apa-apanya. Nah, itu cinta ya. Jadi kalau tahu seorang suami kepada istri tidak terasa ada apa-apanya ya. Nah, itu bahaya gitu ya. Harus ada rasa itu hadir di dalam diri suami kepada istri atau istri kepada suami. Ya, termasuk juga kalau tahu seorang yang ngincer si misal gitu ya, belum menikah gitu, itu paling tidak ada apa-apanya. Apa-apanya itu apa katanya gitu. Chemistry-nya, getarannya tak kalau ketemu. Asal apa ya gitu, tak itu ada apa-apanya. Kayak gitu. Jadi bahkan saya pernah membuat tulisan judulnya ADC, ada apa dengan cinta ya. Dan alhamdulillah ya berapa kali lah diekspos tentang tulisan itu karena memang saya senang nulis. Ya, jadi memang begitu mendalam kata cinta ini ya. Nah jadi terkait dengan hal itu, cinta itu kan kalau cirinya kan banyak ya. Mulai dari adanya tadhiyah, adanya pengorbanan. Jadi kalau seseorang yang cinta, maka dia akan berkorban. Seperti halnya ketika seseorang laki-laki ya, seorang suami menyatakan cinta kepada istrinya ya, papa mah bener cinta sayang sama mama, wah bullshit katanya begitu, nggak percaya sama mama, nggak percaya bener ya. Makanya papa juga kan nikahin sama mama juga. Saya yang bicara udah nikah, kalau yang belum nikah lebih bahaya lagi ingin buktikan cintanya. Jadi sampai mengatakan pokoknya lautan akan aku seberangi, ya gunung akan aku daki, ya terus apa lagi? Pokoknya mah segala-galanya, pokoknya mah buat mama, akan berkorban untuk mama. Pokoknya mah sok mama mau minta apapun juga akan dikasih begitu ya. Itu sampai seperti itu ada pengorbanan, ya. Kalau yang belum menikah, kadang ya emang ya sampai kalau toh enggak, misalnya ada seorang, misalnya ada yang rame waktu itu pemain bola ngasih kepada kekasihnya, ya, kekasihnya ngasih mobilnya juga mewah, mobil 1 miliar, 1 M, pemain bola Indonesia ngasih, padahal belum tentu dia jadi istrinya, tapi sampai berani ngasih mobil yang harga 1 M, ya mobil mewah. Kayak begitu ya, padahal belum tentu kan dia jadi istrinya. Coba kalau nggak jadi kira-kira mereka balikin lagi nggak duitnya. Nah, itulah diantaranya ya. Itu baru dari tadhiyah. Kita akan bahas yang tidak akan terlalu mendalam ke yang arti terkait dengan cinta yang tadi ya. Nah sekarang kita akan bahas terkait dengan Rasulullah SAW. Ya, jadi Rasulullah itu adalah salah satu dari 124.000 nabi ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib diketahui kan ada 25. Dan dari 25 itu ada yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa? 5 ya. Ya, disingkatnya apa? Biar gampang. Mimin kan gitu ya. Siapa aja? Nabi Muhammad alaihissalam, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh alaihissalam ya. Nah, itu yang paling istimewa. Dari 5 itu ya, diambil satu yang paling istimewa, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahkan Nabi Adam alaihissalam pun juga dari zaman Nabi Adam alaihissalam pun juga sudah diungkapkan bahwa nanti akan ada namanya Muhammad SAW ya, dalam beberapa riwayat dijelaskan. Jadi saking istimewanya Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang kita akan bahas terkait dengan Rasulullah SAW ya. Sekarang bagaimana sih terkait dengan kewajiban kita kepada Rasulullah ya. Yang pertama adalah kita harus al-imanu bihi, beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu adalah menjadi rukun iman bagi kita semua ya.
Jadi ada yang menyebutkan iman kepada Rasul itu iman yang keberapa? Ketiga, ada yang bilang yang keberapa? Keempat, ya. Nggak usah diperdebatkan. Memang ada hadis yang juga menjelaskan terkait dengan iman yang urutan ketiga dan yang keempat. Jadi memang kalau arti iman itu artinya apa? Percaya. Berarti apa? Kita harus percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah harus dipercaya. Ya. Jadi jangan sampai memang kita ada sedikit pun yang memang wah ini nggak percaya ini apa yang dikatakan Rasul ya. Nah, makanya pun juga Rasulullah disebut juga sebagai seorang al-amin. Al-amin itu orang yang dapat dipercaya. Termasuk juga beliau karena seorang nabi maka punya sifat namanya siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Nah, ya, sifat siddiq ini jujur dan memang tidak pernah berbohong Rasulullah. Termasuk ketika menceritakan tentang apa peristiwa apa coba Isra Mi'raj kan kebayang. Saya baru tadi malam dari sana ya dari Masjidil Haram ya dari daerah mana itu dari Mekah terus ke daerah Syam yaitu di daerah Masjidil Aqsa ya lalu ke langit gitu ya. Kalau secara logika manusia itu masuk akal enggak? Tidak. Dan cuma semalam begitu ya. Kalau pesawat pun juga yang kecepatannya dahsyat pun juga nggak akan mungkin ya sampai ke langit disebutkan sampai langit yang ketujuh ya. Seperti itu tidak akan mungkin. Dan pas datang pun juga ketemu sama mengungkapkan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat Jibril, dan juga setelah itu mendapatkan perintah yaitu sholat 5 waktu, sholat fardu. Ya kalau secara logika sederhana itu nggak mungkin. Ya Muhammad itu gila, nggak mungkin. Tetapi oleh siapa? Oleh istrinya Siti Khadijah dan yang paling pertama yaitu sahabatnya itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah makanya juga pakai As-Siddiq itu dibenarkan. Ya kalau engkau yang mengucapkan pasti benar. Nah itulah luar biasanya Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah sebagai seorang manusia saat itu pun juga karena memang jujur dan dapat dipercaya maka menjadi seorang pemimpin. Ya, dia menjadi pemimpin itu karena jujur. Nah inilah tantangannya. Memang seharusnya ketika mencari pemimpin itu adalah harus yang jujur. Salah satu tolak ukur utamanya dia jujur atau enggak. Ya, minimal jujur pada diri sendiri, pada keluarga, apalagi kepada masyarakat, kepada agama. Itu menjadi hal yang sangat penting. Ya, jadi jangan sampai memang pemimpin itu dicap memang tidak jujur. Hati-hati sekali ya. Nah, oke kembali ke yang tadi bahwa kita harus iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-imanu bihi, iman kepadanya. Nah, lalu yang kedua apalagi yang terkait dengan hal itu yaitu kita harus ittiba'ur Rasul. Kita harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa saja yang harus kita ikuti? Contohnya yaitu akhlaknya ya. Jadi yang paling utama yang harus kita contoh apa? Akhlak Rasulullah SAW. Boleh sebutin dong akhlak Rasulullah? Kira-kira? Ayo. Ini jagoan nih, jawab. Silakan. Sok aja santai aja. Sok yang kebayang kira-kira akhlak Rasul kan banyak akhlak itu kan perilaku. Boleh. Apa? Rendah hati ya. Nah itu salah satu ciri perilaku atau akhlak Rasulullah itu rendah hati. Rendah hati itu dari perilakunya, termasuk juga dari kesehariannya itu juga perilakunya rendah hati ya, rendah hati ya kepada tawanan perang, kepada orang kafir sekalipun, bahkan yang pernah mau membunuh Rasulullah pun juga beliau tetap rendah hati. Ya. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Ya. Bahkan termasuk juga Rasulullah itu juga adalah sederhana sekali ya. Jadi kalau toh misalnya pernah lihat nggak ini terkait dengan replika rumah Rasulullah, lihat di YouTube lah gampangnya malah ya replika rumah Rasulullah itu kayak gimana rumah Rasulullah itu kan nggak besar, bahkan besaran rumah rekan-rekan sekalian bisa jadi ya. Ada saya kos-kosan ya pasti sendiri nggak ada masalah, tapi kan itu sudah berkeluarga Rasulullah, tapi rumahnya betapa sederhananya. Salah satu diantaranya adalah rumah Rasulullah itu tidak pakai pintu yang kayak kita gini kan, kayaknya aja kan mau masuknya kan ada pintu, dikunci gitu ya. Kalau beliau itu hanya pakai tirai saja, ya.
kayak rumah di kampung ya, kalau saya ke kampung di Jawa, keluarga istri kan di sana, saya lihat rumahnya mana pantau, oh ini pakai tirai doang, ya kayak begitu ya. Jadi kamar itu batasnya hanya dipakai tirai doang, ya kayak gitu. Lalu yang lain juga tidurnya pakai apa? Pakai alasnya, ya bantalnya hanya dari pelepah daun kurma. Ya, jadi betapa kerasnya itu pakai pelepah daun kurma. Kalau kita, luar biasa ya, enak banget ya, bantalnya udah bantal, ya guling, ya udah apalagi kasurnya pun juga nyaman banget ya, spring bed ya. Makanya saya pun juga kadang kalau misalkan kayak misalkan pengen tidurnya bisa bangun awal ya, karena tantangannya ketika tidur di kasur yang enak ya, akhirnya apa? Tidur di bawah aja gitu ya. Kenapa? Gampang bangun gitu ya, kalau nggak di atas sajadah gitu ya. Kalau nggak menyengaja saya ke masjid aja gitu ya, biar bisa bangun awal gitu. Itu saking memang biar nggak terlalu nyenyak gitu ya. Nah, Rasulullah pun juga memang ketika diberikan tambahan apa bantal yang empuk, ternyata Rasulullah menolak, ya dilipat dua kayak begitu buat bantalnya. Rasulullah menolak. Ini ternyata ketika ini kok kenapa saya beda gitu ya, ternyata memang dilipat dua sih, pelepah daun kurmanya jadi empuk banget ya. Nah itulah real bahwa Rasulullah pun juga adalah sederhana, bahkan yang secara teknis pun juga sering sekali Rasulullah buat makan hari itu, apalagi buat besok itu nggak pernah disimpan numpuk kayak di kita. Kalau di kita kan dimasukin kulkas ya. Kalau belanja, wah segunung gitu ya. Rumah saya kan dekat Borma ini. Jadi ya Allah belanja segitu banget ya, luar biasa ya. Memang kalau lagi kondisi pandemi nggak ada masalah ya, di ini kan sampai berapa hari. Cuma kalau jadi keseharian itu belanja itu sekali itu luar biasa. Indomie banyak, Indomie buat apa ya segitu banyak ya, kan makanan pokok kita makan apa, beras kan ya, ini kan Indomie yang diperbanyak begitu ya. Bahkan ketika Rasulullah ketika pagi-pagi ya misalkan menjelang subuh, nah, beliau bertanya kepada istrinya ya, misalnya pada Siti Khadijah, ada makanan tidak? Oh nggak ada makanan, ya udah sahur, beres aja udah. Lalu dalam keseharian pun juga memang tidak pernah sampai menyimpan makanan banyak-banyak ya. Bahkan pernah, kalau mau bicara itu luar biasa lah pokoknya ya. Nah bahkan ketika suatu waktu pun juga ketika ada orang-orang dari luar datang melihat bagaimana keseharian Rasulullah, rumahnya, dan juga ketika itu juga dicontoh oleh penerus beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ya orang kaya raya Abu Bakar As-Siddiq, Umar radhiyallahu anhu ya, itu sangat berbeda sekali ya dibandingkan dengan pemimpin zaman saat itu. Kalau dulu kan yang terkenal itu adalah dari Persia, yaitu raja dari Kisra. Ya, Raja Kisra itu, pemimpin dari Kisra itu, wah istananya megah mewah sekali. Ya, karena ada yang melihat bagaimana kemegahan istana Raja Persia Kisra, lalu juga bagaimana kemegahan istananya Rasulullah, lalu juga yang berikutnya Khulafaur Rasyidin, ternyata jauh seperti bumi dan langit, ya luar biasa sederhananya, begitu sangat sederhananya. Dan memang ketika, apalagi contoh kalau misalnya yang berikutnya ya, kita lihat generasi setelah Rasulullah, karena meniru Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, beliau jadi pemimpin, Umar radhiyallahu anhu, ya. Jadi mereka pun juga sama, ketika sudah jadi pemimpin, mereka malah jadi miskin. Termasuk kayak Umar bin Abdul Aziz. Beliau sebelum diangkat menjadi khalifah, itu orang yang kaya raya. Ya. Tapi ketika itu ternyata, akhirnya beliau menjadi khalifah, akhirnya kekayaannya disumbangkan. Ya, kekayaannya disumbangkan. Beliau jadi jatuh miskin. Kalau di kita kan sebaliknya. Ketika misalnya menjabat, akhirnya dia menjadi kaya raya. Karena memang tujuannya dia menjabat, ingin menjadi orang kaya, tambah kaya, udah kaya, tambah kaya, udah jadi pengusaha, pengen jadi pengusaha yang kaya raya, izin dipermudah, segala macamnya. Wah, pokoknya mah kalau bisnis itu akan menggurita gitu ketika dia menjadi pemimpin, ya menjadi pejabat. Nah ini kan menyedihkan sekali. Akhirnya apa? Akhirnya kesenjangan sosial yang terjadi. Bahkan disebutkan Indonesia itu salah satu dari 4 negara di dunia yang kesenjangan sosialnya paling tinggi di dunia. Setelah Rusia, Cina, India. Ya, Indonesia nomor 4. Senjangan sosial, orang kaya rayanya sama ini. Ya. Bahkan bisa disebutkan 4
orang terkaya di Indonesia, kekayaannya itu sama dengan setengah dari kekayaan penduduk Indonesia. Yang jumlahnya udah 200 jutaan. 100 jutaannya penduduk Indonesia itu sama dengan 4 orang yang nomor 1 di Indonesia. Ya. Nomor 1 siapa? Hartono, ya. Hartono, keluarga Hartono yang milik BCA. Lalu apa lagi? Rokok, ya. Dan kedua pemilik Sinarmas dan lain-lain. Luar biasanya. Nah, makanya terkait dengan hal itu luar biasa yang terjadi di Indonesia. Nah, jadi pemimpin itu harusnya makin kelihatan sederhana. Makanya orang tuh nggak mau jadi pemimpin karena berat. Karena harus menunjukkan hidup lebih sederhana. Rasulullah pun juga tunjukkan itu hidupnya sederhana. Bahkan ketika lagi sholat pun juga ketika itu ada yang mendengar kok suaranya seperti ada suara macam-macam ketika lagi sholat. Ternyata apa? Oh ada. Jadi ditahan oleh sebuah batu seperti batu kerikil gitu ya, kecil di dalam perutnya, ganjel itu di dalam perutnya. Ya, Rasulullah kan badannya besar itu kuat maksudnya ya. Sedang kalau Rasulullah badannya sedang, cuma diganjel pakai ini. Ternyata apa itu untuk menahan perutnya, ya, menahan perutnya yang lapar luar biasa. Ya, itu diantaranya terkait dengan bagaimana kita mengikuti Rasul terkait dengan akhlak. Jadi yang tadi pertama apa tadi? Rendah hati, lalu apalagi tadi sederhana, apalagi amanah. Ya, amanah itu apa? Dapat dipercaya. Ya. Nah itu ciri kalau kita memang tidak melakukan hal itu bahaya karena cirinya orang yang beriman itu adalah memang tadi jujur, amanah, ya, dan bisa dipercaya dan yang lain-lain. Karena kalau tidak melakukan itu berarti lawannya orang yang beriman adalah munafik. Ciri orang munafik apa? 3 ayatul munafik, salasun iza haddasa kadzdzaba. Ciri orang munafik, ya, orang munafik itu lawannya dari orang yang beriman, ya, lain di mulut, lain di hati. Ya. Yang pertama adalah iza haddasa kadzdzaba, apabila bicara dia berdusta. Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Kalau orang munafik apabila berkata berdusta. Wa iza wa'ada akhlafa, apabila berjanji ia ingkar. Pokoknya janji aja segala macam. Lalu dia ingkari. Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Wa iza tumina khana, dan apabila diberi amanat dia khianat. Nah, Rasul ketika diberi amanat tidak pernah khianat. Nah, itulah yang memang termasuk kalau dalam aktivitas pekerjaan dikasih tugas ini. Ya, berarti gimana? Kalau kita mau mencatat Rasul gimana? Bereskan, kerjakan ya sampai apa? Tuntas ya. Kalau kerja itu kan harus ikhlas ya. Saya udah bahas yang lalu. Harus apa lagi? Cerdas ya, tentu pakai ilmu gitu ya kalau melakukan aktivitas, jadi jangan harus pakai SOP-nya, standar operasional prosedurnya kayak gimana. Lalu juga harus apa? Tuntas, beres. Ya, meskipun rada kudu ngalembur saya itu ya tenanglah, oke daripada disiplin misalkan begitu ya. Gak apa-apa itu lakukan, tuntaskan gitu ya. Kecuali memang mesti terlalu banyak pekerjaannya ya besokin nggak apa-apa. Ya, hal yang seperti itu. Jadi memang harus sampai tuntas lakukan aktivitasnya. Termasuk ini penasaran nih gimana caranya menyelesaikan sebuah pekerjaan. Nah ini pun juga tantangan ya, jangan jadi sebuah beban. Ini mah tantangan nih. Ya pasti ada aja ketika lagi mengerjakan sebuah pekerjaan, apalagi dunianya IT, pasti di situ ada tantangan tersendiri ya. Nah maka jadikan tantangan ketika menghadapi sebuah kesulitan. Pasti kan ada itu hese bisa dari kumaha cara. Sekarang mah gampang pakai bahan Google atau apa, bertanya kepada yang ahli. Nah jadi yang tadi yang ketiga apa tadi? Rasulullah itu amanah. Apalagi Rasul apa? Pekerja keras ya. Termasuk Rasulullah itu memang dari kecil sudah dilatih bekerja keras ya. Cuma bedanya kalau Rasulullah memang dilatihnya dari dulu menggembala apa? Ternak ya, kambing, ya, sapi dan yang lainnya. Nah, sampai apa ke negeri Syam. Negeri Syam itu kan ada 4. Negeri Syam itu yaitu Syria, lalu apalagi Palestina, Yaman, apalagi apa? Satu lagi, Suriah. Sekarang gimana kondisi Suriah? Hancur, ya, hancur lebur. Itu sedih banget. Nah, lalu Palestina, ya itu kan negeri yang dicintai Rasul, negerinya para nabi, negeri Syam. Sekarang kondisinya banyak kan. Palestina, Yaman, satu lagi apa tadi teh? Saya jadi mendadak lupa ya.
Libanon ya. Libanon satu lagi. Ya. Itu negeri Libanon itu juga kan dulu bukan dulu ya, waktu saya masih sekolah itu sering banget terjadi gencatan senjata, peperangan di Libanon dan yang lain. Itu real, memang tantangan bahwasanya negeri para rasul itu, nabi dan rasul kondisinya seperti itu, ya menyedihkan sekali. Ya. Nah, kembali ke yang tadi bahwasanya Rasulullah itu memiliki karakter atau sifat amanah. Ya. Lalu apa tadi yang keempat yang disebutkan? Saya mau dari rekan-rekan aja dulu. Tadi apa? Bekerja keras. Memang udah dari dulu memang udah bekerja keras. Ya. Lalu saya akan kembali ke yang tadi, bagaimana yang harus kita lakukan selain juga mengikuti Rasul, ya kita harus cinta kepada Rasul. Ya, apa? Cinta kepada Rasul. Rasulullah menjelaskan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka bersamaku di surga nanti. Ya. Jadi nanti kita akan bersama Rasul di surga. Syaratnya apa? Syaratnya adalah cinta kepada Rasul. Maka yang tadi saya sebutkan, yang ketiga setelah iman kepada Rasul, lalu juga apa lagi? Mengikuti Rasul, lalu cinta kepada Rasul. Nah, cinta kepada Rasul itu adalah syarat untuk masuk surga bersama Rasul. Jadi kalau tahu kita mengaku cinta kepada Rasul, ya memang kita pun juga jangan sampai bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan itu begini. Kamu cinta kepada Rasul? Iya benar cinta. Mana buktinya? Pas real ternyata kita memang tidak cinta sama Rasul. Buktinya apa? Ya, kita buktinya bahwa kita ini masih sering cinta kita bertepuk sebelah tangan kepada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah ketika mau meninggal dunia, yang beliau risaukan, yang beliau sedihkan itu apa? Kita umatnya bukan? Umatnya. Bagaimana Rasulullah ketika mau meninggal dunia, beliau memikirkan umatnya dengan mengatakan, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Bagaimana umatku nanti? Ya. Bagaimana kecintaan Rasul kepada kita? Ya. Sebagai umatnya. Kalau memang kita mengaku sebagai umat Rasulullah, jangan sampai cinta kita bertepuk sebelah tangan. Kita pun juga harus cinta kepada Rasul. Ya. Cintanya dengan apa? Dengan sepenuh hati. Ya. Kan disebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kalau kalian mengaku cinta kepada Rasul, ya, maka ikuti apa yang diminta oleh Allah dan juga Rasulnya. Maaf ya. Cintainya nih. Bahkan juga disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 24 ya. Panjang ya. Saya nyanyikan aja. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, pembagian perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Ya. Orang yang fasik itu adalah orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan sampai kita lebih cinta kepada keluarga kita, kepada harta kita, ketimbang kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sudah diurut, cinta yang pertama itu kepada Allah, berikutnya kepada Rasul, lalu kepada keluarga kita dan yang lainnya. Ya. Ini jangan sampai salah urutan, ya. Jadi kita harus memang mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasul. Nah, lalu tadi sudah syaratnya apa? Kita harus cinta, benar-benar cinta kepada Rasulullah. Nah, lalu yang lainnya juga adalah yang keempat kita harus mengagungkan Rasulullah SAW. Kita agungkan. Ya. Bahkan kalau ada yang menghina Rasulullah, kita nggak terima. Ya. Jadi mengagungkan itu diantaranya memuliakan dan mendahulukan ucapan Rasulullah, sabda Rasulullah dan yang lainnya. Ya. Jadi dalam surat Al-Hujurat ayat 1 ya. Saya baca adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah
kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Jadi kita harus mendahulukan Allah dan Rasulnya. Termasuk juga adalah kita harus membela Rasul Salam, ya, membela Rasulullah SAW. Ya. Jadi membela Rasulullah itu adalah membela risalah Rasulullah, sunnah-sunnahnya dari orang-orang kafir dan orang-orang bodoh. Ya. Lalu yang berikutnya adalah yang tadi saya sebutkan, ya saya akan sampaikan. Yang berikutnya adalah menghidupkan sunnah Rasulullah. Ya, ahya sunnah. Kalau toh kita cinta kepada Rasul apa? Yang berikutnya harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini kita akan bahas sedikit ya. Sebelumnya juga sudah dibahas. Nah, kita akan ambil contoh dan detail terkait dengan sunnah Rasulullah. Ini perlu ada penggalian lebih dalam terkait dengan sunnah Rasulullah. Ya. Jadi boleh sebutkan sunnah Rasulullah? Halo? Gampang-gampang aja. Berwudu sebelum tidur. Nah itu sunnah Rasulullah, itu sangat dianjurkan. Bahkan kalau mau sholat dulu sebelum tidur. Yang gampang-gampang dulu, jangan yang susah-susah dulu. Sih. Makan pakai tangan kanan. Kita ambil makan dulu aja, sederhana, mulai dari makan dulu ya. Ya, makan pakai tangan kanan. Realnya di lapangan, coba makan gorengan, bala-bala ya, bala-bala. Ya. Ketika makan gimana? Ini makan bala-bala. Ya, cengek. Nah, coba cek itu. Saya sering saksikan begitu ya. Dia makan bala-bala gorengan terus juga no asik bisa. Tapi ini cengek begini. Ya. Makan steak contohnya kan ada warung steak di baru sana. Jadi di sana misalkan makan steak. Ya, ini biasanya bagaimana ya? Garpu di sini ya, garpu tangan kiri. Ini bisa kadang ada pakai peso juga atau peso gimana lah gitu. Ini peso. Nggak nyadar ini pakai tangan kiri. Ya, kalau kita makan pakai tangan kiri, saya itu akan ikutan masuk di situ ya, bareng makan sama kita. Nggak boleh, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Itu real. Apalagi makan dulu lah. Yang gampang-gampang, tinggal 3 jari ya. Kalau lagi makan dulu. Makan dulu, makan aja dulu. Dan kita tiap hari kan makan sering. Makan minum sambil duduk. Iya, makan minum sambil duduk ya. Real di hadapan kita nih ya. Misal ada yang nikah, ada waktu dekat, siapa yang mau nikah? Yang belum menikah mau nikah ya. Nah, jadi kita sering real di hadapan kita ya, biaya pernikahan itu kan lumayan mahal ya. Di gedung Sendik aja itu lumayan Sendik itu. Total segala macamnya gitu ya. Nah, banyaklah di tempat-tempat ini yang lumayan mahal. Ya, tapi real di lapangan ketika acara nikahan ya resepsinya bagaimana? Ya, ketika sudah akad resepsi, tamu kan banyak yang datang, tetapi tamu-tamu pada berdiri. Kurang bahasa orang masa kesopan. Tamu sudah berdiri gitu, karunya bisa. Apa realnya? Ya, ketika tamu makan, ya kira-kira bagaimana? Coba kan banyak makanan ya bakso tahu, yang nanti mie kocok, ya es krim, kan banyak gitu kan, supa, segala macam ya pokoknya mah ayah. Jadi udah dari sini ke sini, wah muter gitu ya. Baru nasi. Apa? Baru nasi. Oh iya, nasi lewat. Kalau lagi kayak gitu lewat. Kalau makan nasi pasti jadi kenyang ya. Ya. Jadi terkait dengan hal itu, apa yang real di lapangan ketika lagi acara pesta pernikahan, ternyata susah mencari tempat duduk. Ya. Kenapa? Karena memang tradisinya menggunakan tradisi barat. Tradisi barat apa? Sunnahnya barat. Apa? Standing party. Dan itu tidak nyunah. Masih nyunah kan di kampung. Apa di kampung? Kalau di kampung-kampung, itu atau yang tradisi yang lebih sederhana, itu kan dikasih kursi, dan kursinya teh banyak. Di rumah lagi. Di rumah kan sempit kadang-kadang. Gitu ya. Tapi kalau di gedung segitu luasnya gedung, tapi hanya untuk menyediakan dan menyewa kursi yang harganya nggak seberapa, cuma berapa ribu perak, tapi susahnya minta ampun. Karena apa? Wah, ada pinuh makanan yang disewa, ya harus proporsional. Nah, inilah yang sering terjadi di kita, siapapun juga, kadang yang mungkin punya dana buat acara pernikahan yang kayak begitu, itu
selalu melupakan itu sunnah Rasulullah, yaitu menyediakan mengkhidmat tamu, ya, mengkhidmat tamu dengan cara tadi kasih kursi duduk, ya, misalkan oh silakan masuk Pak. Ini tamu kan udah diundang kan, Cina berdiri, wah si tamu mana gitu, coba bayangkan si tamunya suruh berdiri begitu terus. Oh mana makan Pak? Oh iya iya. Makannya sambil berdiri juga. Coba ini logika sederhana. Ini saya sering sampaikan dalam berbagai kajian. Itu orang duitnya banyak tapi hanya untuk menyediakan kursi banyak tidak mudah. Saya makanya sempat ketika ada tetangga saya waktu di rumah di Jiwasraya, saya sampaikan kepada beliau juga. Jadi bagus kata saya itu. Ini waktu nikahnya di Serbik, di gedung Serbik, itu di luarnya di dalamnya ada kursi nggak banyak sih kalau di dalam biasanya. Tapi di luarnya juga disediain kursi lagi banyak. Di samping kanan kirinya sediakan. Nah, kata saya itu harusnya seperti itu. Sediakan kursi yang banyak, jangan hanya nyediain makanan yang banyak. Karena apa sunnahnya ketika makan itu duduk. Ya. Kayak begitu ya, termasuk juga minumnya juga seperti itu. Kecuali minum zam-zam yang gitu, itu sunnahnya adalah berdiri. Nah, kalau silakan orang umroh. Nah kembali ke yang tadi, jadi itu real. Termasuk kita lagi jajan di mana gitu ya, makan di dalamnya no anteng gitu, mana gitu ya jalannya dua bari ngobrol gitu kan ya. Nah itu kan sering kan gitu, nggak nyadar gitu makannya sambil jalan gitu. Padahal tidak sesuai sunnah gitu ya. Apalagi makan dulu. Berhenti sebelum kenyang. Ya kalau di kita pokoknya sebelum beres. Sebelum habis. Nah, gitu ya. Lalu apalagi termasuk berdoa ya, berdoa sudah makan. Sebelum makan sudah makan. Sudah bahas ya yang kemarin sudah makan. Jangan sampai lupa ketika kita sebelum makan berdoa sudah makan tidak berdoa. Ingat lah itu. Dan karena apa? Karena di kita kan suka ada itu kalau sudah makannya apa? Biasanya disuruhnya ada di lagu-lagunya gimana? Kalau udah makan ngapain? Cuci tangan sesudah makan. Kan gitu di kita mah. Ya sebelum makan kita berdoa, sudah selesai makan kita mencuci tangan kita gitu ya. Nah, seringnya kan gitu. Harusnya sesudah makan yang kita bayangkan mindsetnya bukan cuci tangan, yang terlebih dahulu apa? Berdoa dulu sesudah makan. Jadi kebayang menurang dahar kebayangnya naon cuci tangan gitu. Emang benar gitu cuci tangan, tapi yang harus dahulukan apa? Berdoa terlebih dahulu. Doanya apa? Doa sudah makan. Karena apa? Kalau kau nggak hati-hati dari makanan itu bisa masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan doa sebelum makan apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Allahumma ya Allah barik lana, berkahilah kepada kami makanan ini. Karena bisa jadi makanan yang kita makan ini nggak berkah. Bisa duitnya nggak berkah, bisa makanannya emang nggak berkah, bisa juga rizkinya nggak berkah, ataupun juga makanannya juga bukan yang tidak halal gitu ya, makanannya nggak halal, terjadi gitu ya. Nah, saya makanya ingin katakan tadi bahwasanya terkait dengan sunnah ini masih makanya terkait dengan yang tadi saya ingin katakan dulu, ada 4 F ya yang penting. Kita ambil bab makanan dulu ya, karena kalau umat Islam ini bahasa sederhananya itu diganggunya dengan 4F paling kita ya. Bisa mau jadi 5F, 6F boleh. Yang diantaranya adalah yang pertama adalah food, itu apa? Makanan. Ya. Nah, saya punya food, lalu apalagi fashion, ya. Ini kan terkait masih juga dengan perilaku kita sehari-hari. Tadi pertama food, berikutnya apa? Fashion. Fashion itu apa? Pakaian. Nah, apa kalau pakaian mas panjang menutup aurat ya. Yang paling utama itu yang penting buat kita. Ya kalau sekarang kan memang kalau di sini memang udah diharuskan ya pada pakai jilbab kayak begitu. Kalau tempat lain kan masih ada yang memang bebas-bebas aja ya, berpakaian. Bahkan mungkin pakaiannya juga mungkin karena pegawai bank atau yang lainnya ya mungkin pakaiannya lebih bebas ya. Kembali kayak tadi food fashion ya, kita pakaian nggak harus juga memang harus pakaiannya apa gamis atau apa. Saya kan nggak pakai gamis ya, pakai batik gitu ya, Indonesia. Yang penting menutup aurat ya. Apalagi kalau sedikit lebih panjang supaya memang kalau kita sholat juga kan tidak sampai kelihatan pusat ke belakangnya kan. Kadang-kadang kayak sholat tapi dia batal sholatnya karena apa? Karena terlalu pendek kaosnya, gitu kan. Nah, kalau pakai kaosnya terlalu pendek jadi keangkat. Makanya size-nya ukurannya itu juga harus menyesuaikan agak panjang dikit. Ya.
Ya, itu fashion. Lalu apalagi selain itu fun, hiburan, ya sekali juga film. Ya, itu pun juga tantangan buat Islam. Memang kalau toh memang kita menjauhkan diri dari contoh Rasulullah SAW dan para sahabat, memang umat Islam itu dijauhkan dari hal-hal yang ya nggak benar lah begitu ya, fun ya, hiburan ya. Apalagi kalau sekarang kan hiburannya ada bisa TV, bisa di mana di YouTube dan yang lainnya. Kan hiburan di kita kan apanya apa coba saya coba cek trendingnya, trending YouTube itu apa gitu ya, coba berapa kali, bukan berapa kali, sering lah trendingnya apa, berita ini, coba-coba yang ininya, wah ada musiknya Cina, emang Cina apa, Korea, itu lagi ya, K-pop, Blackpink dan yang lainnya. Apa nggak ada gitu yang Indonesia yang kayak begitu ya? Yang katakan yang mungkin yang bagus lah begitu ya. Yang trending topik, yang trending YouTube-nya kayak begitu. Karena kan YouTube itu menjadi media sosial nomor 1 di Indonesia yang paling ditonton, dilihat ya. YouTube, lalu berikutnya Facebook, Instagram. Ya, sempat Instagram di atas gitu ya. Sekarang YouTube, mana-mana YouTube. Nah, sekarang tayangannya juga yang tontonnya kan bukan yang ke Indonesia, banyak yang memang dari luar, yang apalagi kalau anak-anak muda mah segala macam lah gitu ya. Itu fun. Lalu juga football, ya olahraga ya, dan yang lain-lain. Gak ada masalah olahraga juga ya. Tapi kalau kau pakai pakaiannya mungkin rada panjang gitu ya, ya senang olahraga, ya kan pada senang olahraga ini kelihatan ya, beberapa pada senang, dan memang kalau misalkan senang olahraga ulah seksi lah begitu ya, jadi pakai apa street lah gitu ya, supaya tidak membuka auratnya, jadi olahraga tenang aja gitu, apa bebas aja, asal yang lebih apa paling nggak sampai segini ya kan, selutut lah gitu ya, gitu. Kalau memang mau menyebut sunnah Rasul, karena salam kan memang menjelaskan terkait dengan aurat itu dari sini, ya. Kalau ini ke atas boleh kelihatan kalau laki-laki, ya. Di kaos oblong-oblongnya dan naon sebenarnya laki-laki. Ke bawahnya ke sini, kan batasnya di sini. Jadi nggak ada masalah kalau pakai celana ini, apalagi kalau pakai strip itu lebih bagus, gitu ya. Nah itu. Oke, saya nyambung yang sunnah Rasul, apalagi tadi udah makan. Lalu berikutnya bersiwak, silakan ya. Jadi memang ada yang memang nyaklek siwak itu memang harus pakai siwak, ada yang memang pakai sikat gigi. Ya, saya nggak akan perdebatkan itu. Ya, kalau yang nah itu terkait dengan sunnah Rasul makan, minum juga udah ya hampir sama. Apalagi istinja ya saya udah sampaikan. Kalau laki-laki sama perempuan sama posisinya jongkok atau duduk ya. Jadi tidak sambil berdiri. Ya. Kenapa tidak ambil berdiri? Ya banyak tinjauan kesehatan dan tidak mencatat sunnah Rasul. Ya. Nah kalau udah disampaikan begini, gimana caranya? Ya saya harus membiasakan diri. Itu kalau toh kencing itu tidak sambil berdiri. Makanya kalau saya di masjid-masjid, ya saya pernah juga, misal contoh saya di Al-Fitrah itu ya, karena dulu pernah mengelola di sana. Ketika di yayasan minta ketua yayasannya minta kita akan bikin WC-nya itu pakai urinoirnya, kita perbanyak biar apa? Karena nggak ngantri gitu, kan gitu kan. Saya katakan, aduh Pak, mohon maaf saya keberatan kalau perbanyak urinoir, kalau mau perbanyak WC-nya aja gitu. Ya, kenapa? Karena urinoir itu nggak nyunah gitu, perbanyak tempat kencing untuk berdiri, ya. Kan itu kan biasanya diperuntukkan buat laki-laki bukan untuk perempuan kan itu. Nah kalau saya termasuk yang keberatan, dan saya sering sampaikan, apalagi saya sering berkuar-kuar kalau pas lagi di radio MKFM waktu mengisi itu saya sering sampaikan. Bahkan saya pun juga sedih ketika melihat mungkin satu lembaga yang tempat saya ngisi pun juga waktu itu di sana pun juga ada urinoir ya, tempat urinoir, cuma untungnya lebih tertutup ya. Karena apa? Karena nggak nyunah kencing sambil berdiri. Yang nyunahnya bagaimana? Duduk. Coba kan ada pepatah, guru kencing sambil berdiri, murid kencing sambil berlari. Gimana ulangi? Murid kencing sambil berdiri, guru kencing sambil berdiri, murid kencing sambil berlari. Bagus nggak berarti? Bagus. Ya.
guru kencing sambil berdiri. Ya. Berarti nggak benar. Muridnya gitu ya, yang mengikutinya dari lupa kan gitu. Nah, berarti memang udah nggak pas. Ya, itu pepatahnya udah bagus sebenarnya. Nah, pada saya emang nggak biasa. Nah, kalau kau mengaku cinta kepada Rasul, pengen masuk surga, kata saya tadi apa? Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia cinta kepadaku. Dan siapa yang cinta kepadaku, maka bersamaku di surga. Kalau kau ingin cinta kepada Rasul, lalu juga pengen masuk surga bersama Rasul, maka gimana syaratnya? Mulai belajar untuk mengikuti sunnah Rasul. Ada pepatah dalah bisa kulantaran biasa. Nah, maka memang kalau kita nggak biasa, mah gimana? Pengennya gitu aja, bebas gitu. Tapi kan ada contoh Rasul. Di antaranya kelebihannya apa? Tidak mudah nyiprat ke sini. Nggak mudah nyiprat. Silahkan coba bandingkan. Ya, jadi nggak mudah nyiprat. Karena apa? Jongkok posisinya. Ya. Banyaklah pokoknya saya waktu awal juga keraguan bisa. Tapi lama-kelamaan gimana? Oh, udah biasa. Nyantai aja memang udah menjadi keseharian. Kecuali memang nggak ada tempat lagi. Ya wayahnya misalnya nggak ada tempat lagi, WC-nya dikunci di mana gitu. Kalau darurat, ya harus silahkan. Tapi jangan sedikit-sedikit, darurat dah ya mah. Bisa kayak jalan di Jarona, cara gitu kan. Andri heula sakedeung sih sabar gitu kan. Di dalam sunnah Rasul itu ada kesabaran gitu ya. Kayak gitu. Lalu apalagi yang sunnah yang lainnya? Berjenggot. Nah itu ada yang memang mengatakan sunnah, ya, ada yang mengatakan tidak. Ya, tapi ulama sakit udah jenggot di jenggot. Nah, beliau ini nggak berjenggot ya. Udah pasang jenggot di kumah-kumah nggak usah. Ya ini memang orang Indonesia itu kecenderungannya memang nggak seperti orang Arab ya, yang berjenggot. Jadi cuma paling tidak kalau ada jenggot ya sedikit-sedikit lah. Cuma jangan juga berlebihan. Ya kalau jadi harus diatur dengan baik ya, jenggotnya jangan sampai segini banget begitu ya. Diperintah. Apalagi di tempat bekerja yang seperti ini ya. Kalau tempat bekerja seperti ini kan tentu ada tamu, ada yang lain dan kawan, tetap ada aturan mainnya. Jangan juga seenaknya aja, kecuali memang jadi pengusaha. Jadi kita sendiri yang ngatur diri sendiri, mau sepanjang apapun juga nggak ada masalah. Kalau jadi ustadz misalnya gitu. Nah, jadi ustadz memang kan dia biasanya kan mengkeliling sana kemari gitu ya. Nggak ada masalah ini. Oke, itu yang sunnah Rasul. Masih banyak sebenarnya kalau sunnah Rasul. Apa lagi? Oh ya, kalau ke masjid ya atau ibadah pakaian terbaik ya. Banyaklah kalau mau ibadah. Lalu yang berikutnya adalah iksarus sholawah. Jadi kita harus memperbanyak sholawat kepada Rasul. Jadi kalau kita cinta kepada Rasul, kita harus bersalawat kepada Rasul. Gimana caranya? Oh, seringlah kita melakukan sholawat. Di antaranya ketika ketika tahiyat akhir itu ada sholawat ya. Ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi nggak usah perbesar khilafiyahnya. Cuma bagaimana yang dicontohkan Rasul? Kalau Rasul lebih seringnya adalah mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa? Karena Rasul tidak mau terlalu berlebihan dipujinya begitu ya. Kan muji Rasul kan, tapi ini kan perintah Allah juga muji Rasul itu. Dan bukan karena memang Rasul nyuruh-nyuruh, oh ini Bapak doakan orang gitu kan, enggak. Nah, apa kepentingannya kita bersolawat kepada Rasul? Ya, kepentingannya adalah seperti yang contoh gitu. Kita lempar bola ke dinding. Pakai bola pingpong atau bola tenis, ke dinding, lempar, dan itu mantul kan, balik lagi ke sini. Nah, seperti itulah hakikatnya. Ketika kita mendoakan orang lain, mendoakan Rasul Salam sebetulnya adalah mendoakan diri kita sendiri. Rasul Salam itu kita doakan selamat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah, keselamatan atas Nabi Muhammad SAW, pada Rasulullah SAW, mendoakan selamat Rasul Salam. Rasul Salam udah selamat belum? Insya Allah Allah jamin selamat, karena manusia yang terbaik, manusia the best yang Allah turunkan di muka bumi ini
yaitu the best ya. Rasulullah the best, manusia yang terbaik. Itu adalah Rasul. Kita doakan kebaikan. Banyak yang mendoakan kebaikan kepada beliau. Nah, kita juga mendoakan kebaikan kepada beliau. Hakikatnya apa? Dalam mendoakan diri kita sendiri, biar apa? Biar selamat. Ya. Ketika kita sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Ya Allah, sholawat untuk keselamatanku. Aku doakan selamat kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarga Muhammad. Itu intinya itu mendoakan diri kita sendiri. Kalau enggak juga ucapkan sering-seringnya. Apa sih hal yang penting? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya surat Al-Ahzab ayat 50. Sebenarnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Allah dan malaikatnya aja bersalawat untuk Nabi. Maknya orang jelema manusia tidak bersalawat untuk Nabi. Ya. Jadi jangan anti kepada salawat. Kayak orang-orang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ucapkan salam penghormatan kepadanya. Ya. Bahkan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkan salawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat baginya 10 kali. Mengucapin 1 kali, kelipatan 10 kali. 10 kali lipat. Serius nih, Allah akan berikan keselamatan buat kita ketika kita bersalawat kepada Nabi. Luar biasa. Ya. Lalu juga, maka Allah akan bersalawat baginya 10 kali dan digugurkan 10 kesalahan dosanya. Tuh, keutamanya. 1 kali salawat, yaitu dilipat gandakan 10 kali, apalagi, lalu juga digugurkan 10 kesalahan dosanya. Kita punya dosa, digugurkan dosanya oleh Allah. Luar biasa ya. Lalu apalagi, ditinggikan baginya 10 derajat tingkatan di surga kelak. Allah tinggikan tingkatannya. Jadi memang harus perbanyak salawat sambil nunggu. Kalau sering ada ustadz yang menyampaikan kalau kita punya hajat, punya keinginan itu salawat. Ya. Pengen menikah, segerakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak itu salawat. Pengen punya anak, kita udah nikah, pengen punya anak, salawat. Pengen menambah anak lagi gitu ya, salawat. Pengen nambah banyak duit juga, salawat. Pengen ini itu, banyakin salawat. Ya. Banyak kepentingannya ya, salawat. Lalu yang terakhir adalah mewarisi risalah Rasulullah SAW. Ya. Jadi tugas atau kewajiban kita pada Rasul adalah mewarisi risalah Rasul. Apa saja? Nah, tugas Rasul itu adalah apa? Tugas Rasul itu adalah dakwah. Tugas Rasul apa? Dakwah. Ya. Maka kita pun juga harus dakwah kepada teman, dakwah. Kalau toh ini sudah menikah kan? Belum? Ya, punya suami, dakwah kepada suami. Kepada anak-anak, dakwah kepada tetangga, kepada teman. Rasul itu tugasnya dakwah. Rasul dimuliakan itu diantara karena memang mengemban tugas tanggung jawab dakwah, kenabian, menyampaikan risalah. Kalau nabi itu kan yang menyampaikan berita, menyampaikan berita. Kalau Rasul yang menyampaikan risalah. Risalah pun juga sama, kayak surat atau berita juga sama. Ya. Nah, intinya apa? Kita harus melakukan dakwah. Tugas kita sama sebagaimana Nabi SAW itu dakwah. Maka kita pun juga harus punya tanggung jawab dakwah. Kenapa umat Islam saat ini bagaikan buih di lautan? Kualitasnya rendah, padahal kuantitas jumlahnya banyak di Indonesia. Karena menjauhkan diri dari dakwah. Contoh misalnya Pak Ustaz Zainal menyampaikan, teman-teman ayo ngaji berapa, misalnya 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Itu adalah dakwah. Rekan-rekan ayo kita ngaji. Dakwah, ayo sholat, dakwah, apalagi temenan itu ngomong gitu, dakwah itu, apalagi, halo, contoh dakwah di rumah, ayo sholat awal waktu, ayo pak, lalu, nah segala macam orang tua juga kita ingatkan itu dakwah, ya. Jangan sampai kita melupakan dakwah. Kenapa? Karena umat Islam itu kalau kita melakukan dakwah dijadikan khairul umat yang terbaik. Umat yang the best, orang yang terbaik. Jangan surat Ali Imran ayat 10, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Kalian adalah umat yang terbaik yang Allah turunkan bagi manusia. Karena apa? Karena memang melakukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yaitu menyeru kepada kebaikan dan menjauhkan dari kemungkaran. Nah, maka penting bagi kita semua untuk melakukan. Ya, oke, sebelum ditutup ada yang akan ditanyakan? Silakan.
Bertanya atau apa itu? Enggak bertanya Pak. Enggak. Apa namanya? Kan ada tuh Pak, tawasul. Ya. Nah itu bentuk salah satu bentuk cinta kita kepada Rasul. Iya. Jadi kan kalau tawasul itu ada berbagai cara. Ya. Dari kata wasola itu artinya menghubungkan. Jadi menghubungkan sesuatu atau seseorang dengan seseorang atau sesuatu yang lain. Itu saja dulu lah ya, karena waktunya terbatas, mengajar lebih awal. Rekan-rekan sekalian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sebenarnya saya pengen bahas tentang akhlak Rasulullah lebih mendalam ya, tentang bagaimana Rasul kepada orang Yahudi, kepada yang mau membunuhnya, kepada nenek-nenek dan yang lainnya lah pokoknya yang zalim. Nah, tapi intinya adalah yang paling utama bagaimana kita berusaha meniru Rasulullah. Bagaimana surat Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Jadi seluruh telah ada pada diri kalian sekalian, diri kalian suri tauladan yang baik. Jadi kalau kita pengen idolalah Rasulullah SAW. Kalau anak-anak sekarang ditanya siapa idolanya, Ronaldo kena ya. Idolanya manusia biasa mah susah ya, pasti aja ada kekurangannya ya. Kalau Ronaldo di mana ya, orang non muslim dan yang lainnya ya. Kalau cara main bolanya nggak ada masalah ya, Ronaldo, Messi dan yang lain, tapi kalau menjadi figur teladan buat kita itu masalah ya. Jadi kalau kita mau coba bayangkan siapa figur teladan Anda, Rasulullah. Lalu siapa lagi? Kalau main bola saya Ronaldo nggak ada masalah. Kalau ilmuwan B.J. Habibie misalnya itu nggak ada masalah. Tapi kalau yang teladan yang utama adalah Rasulullah. Sehingga kita meniru anak Rasulullah karena Rasul cinta kepada kita. Ya, itu saja. Mohon maaf. Nanti kalau saya udah tahu ada kayak beginian, ya nanti bisa diusahakan untuk langsung pakai slide. Jadi bisa lebih mudah dan lebih interaktif ya. Karena saya memang biasanya pakai kayak begini. Dikirain nggak disiapin. Ya insya Allah, mudah-mudahan kalau ada kesempatan mungkin teman berikutnya kita akan bahas sesuatu yang lebih menarik ya, di antara tentang pernikahan, tentang keluarga, tentang banyak hal lah. Insya Allah kita akan bahas. Itu saja, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.